di janji saya. Pada minggu kali ini, saya bekerja sama dengan rekan saya Fadilah Hanafi akan mengulas 3 materi yang sudah kita kumpulkan. Apa aja sih materinya? Yang pertama ada mengenai self-acceptance, kemudian dilanjutkan dengan materi insecurity, dan yang ketiga tentang pemberdayaan. Seperti apa sih ulasannya? Yuk kita simak. Penerimaan diri bermakna kemampuan diri untuk menerima segala kekurangan maupun kelebihan yang ada dalam diri kita tanpa adanya syarat. Yang pertama yaitu memiliki harapan yang realistis. Harapan yang realistis yaitu merupakan harapan yang cara mewujudkannya menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Mampu menghargai diri sendiri, menghargai segala usaha pencapaian yang telah dicapai oleh diri. Yang kedua adalah percaya diri dan sadar akan kelebihan, serta bebas melakukan keinginan diri tanpa sibuk memikirkan pendapat buruk dari orang lain. Yang berikutnya dikatakan penerimaan dirinya baik jika kita mengetahui keterbatasan di dalam diri kita tanpa mengeneralisasikan keterbatasan tersebut sebagai sesuatu yang tidak berguna dalam dirinya. Adalah sadar akan kekurangan diri tapi tidak pernah menyalahkan diri sendiri atas kekurangan diri kita tersebut. Yang pertama, dampak dalam bidang sosial. Misalnya adalah merasa tidak aman ketika berinteraksi di dalam lingkungan sosial atau bisa melakukan penarikan diri. Tersebut bisa terjadi karena biasanya individu berpikir bahwa dirinya tidak akan diterima oleh lingkungan sosial, dan hal itu merupakan pikiran yang salah. Yang kedua, biasanya merasa tidak percaya diri, merasa bahwa dirinya selalu tidak memiliki kemampuan apapun yang bisa dibantu. Yang berikutnya adalah merasa dirinya tidak berharga. Nah, untuk bahasan yang ini ada kaitannya dengan insecurity. Seperti apa sih? Yuk kita simak di bahasan selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan mengenai penerimaan diri. Ternyata, ketika kita tidak menerima diri kita apa adanya, itu dapat berdampak pada rasa insecure. Sebenarnya apa sih insecure itu? Merupakan sebuah kondisi di mana seseorang itu merasa dirinya itu lebih rendah atau lebih inferior dari orang lain. Dan bisa juga kita katakan bahwa insecure ini merupakan kondisi yang dipicu oleh adanya rasa tidak puas terhadap diri sendiri dan kemampuan diri kita. Jika tidak segera ditangani, insecure ini bisa membuat kita itu akan cenderung memasang topeng pada hal-hal yang tidak ingin kita tunjukkan pada orang lain. Dengan kata lain, kita berusaha menutupi sisi lain dari diri kita agar tetap terlihat hebat di hadapan orang lain. Contohnya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, baik itu perasaan kita maupun pikiran-pikiran dan ide-ide kita akhirnya tidak bisa menyampaikan itu karena merasa diri kita itu lebih rendah atau inferior. Sekarang, jika kita sudah mengalami insecure ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meredakan insecure ini? Yang pertama, itu kenali diri sendiri. Berilah kesempatan pada diri sendiri untuk lebih mengenali dan menerima diri sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kenali aktivitas apa yang kamu senangi, yang menarik bagi kamu, dan membuat kamu itu lebih semangat. Dan yang kedua, itu mintalah bantuan kepada teman-teman terdekat kamu, keluarga kamu yang kamu percayai untuk memberitahu terkait diri kamu. Kira-kira apa sih yang kurang dari diri aku dan apa sih kelebihan dari aku? Untuk orang-orang yang kamu percaya ya. Yang kedua, dekatkan diri pada orang-orang atau rekan-rekan yang dapat menimbulkan kenyamanan, misalnya keluarga, teman, atau sahabat yang benar-benar menimbulkan kenyamanan bagi diri kamu. Tiga, cari tujuan hidup yang meaningful yang akan kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Dan sibukkan diri untuk mencapai hal tersebut, karena ketika kita sudah menyibukkan diri untuk mencapai hal tersebut, itu kita tidak akan punya waktu lagi untuk membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, itu berilah hadiah pada diri sendiri untuk hal-hal yang telah kita lakukan atau pekerjaan-pekerjaan yang telah kita selesaikan. Karena berfokus pada pemberian hadiah atau penghargaan diri sendiri, itu akan mengurangi pikiran-pikiran negatif kita terhadap masa lalu dan masa yang akan datang. Oke, Sondis, bahasan dari Kak Dila tadi menjadi bahasan penutup dari sesi di minggu ini. Saya mewakili tim Impersonate mengucapkan banyak terima kasih kepada Sondis semua atas voting materi di minggu ini. Nah, bagi kalian yang ingin merequest materi, kalian bisa banget kirim melalui DM ataupun email